mengikuti ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Haleluya Puji Tuhan medley Yesus Cinta Semua Anak di Dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan selama seminggu ini. Dan bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami supaya kami hormat ketika beribadah kepada Tuhan dan kami mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah dong kan? Baiklah, adik-adik, kalau sudah siap, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 4 ayat 1 sampai 4. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setelah Yesus dibaptis, Dia pergi ke padang gurun, sebuah tempat yang sepi dan menakutkan. Disitulah Yesus berpuasa selama 40 hari
40 malam. Ia mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya. Adik-adik tahu tidak? Selama Tuhan Yesus di padang gurun, Tuhan Yesus tidak makan loh. Selama 40 hari, 40 malam. Iblis melihat Yesus sedang lapar dan iblis berpikir, ini waktu yang tepat untuk mencobai Yesus. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus yang mendengar hal itu berkata kepada iblis, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi iblis tidak menyerah begitu saja. Kali ini iblis membawa Yesus ke atas bait suci dan dia berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus pun menjawab, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu. dan akhirnya iblis mengeluarkan pencobaan yang sangat licik. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, di mana menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan di seluruh dunia. Dan iblis berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Saat itu juga Yesus mengusir setan dan berkata kepadanya, Enyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis itu pun kemudian pergi dari hadapan Yesus. Semua pencobaan yang iblis rencanakan tidak bisa mengalahkan Yesus anak Allah. Kemudian Yesus melakukan pekerjaan yang sudah Allah sediakan baginya, dan ia tetap tidak berdosa sampai kematiannya di kayu salib. Dan akhirnya membuktikan bahwa ia berkuasa atas dosa dan kematian. Ia sanggup mengampuni semua dosa manusia. Wah, adik-adik, cerita hari ini sungguh luar biasa, bukan? Kita mendengarkan bagaimana Yesus yang berkuasa mengalahkan iblis yang berusaha untuk merayu Yesus untuk berbuat dosa. Ini membuktikan bahwa dosa tidak berkuasa atas Yesus Kristus. Demikianlah juga dengan kita. Kita pasti tidak ingin berbuat dosa, kan adik-adik? Tetapi kita tidak sanggup melawannya. Kita tidak mau mencuri, tetapi kita selalu mencuri. Kita tidak mau berbohong, tetapi justru kita selalu berbohong. Kita juga tidak mau melawan mama dan papa, tetapi kita selalu melawan. Kita berjuang untuk tidak berbuat dosa, tetapi kita tidak mampu. Itu semua terjadi karena kita tidak berkuasa atas dosa itu.
Lalu bagaimana? Siapa yang dapat melepaskan kita dari dosa? Nah, adik-adik, yang dapat membebaskan kita dari dosa itu adalah Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang berkuasa melawan dosa. Seperti cerita hari ini, bagaimana Yesus yang dapat melawan iblis dan mengalahkan dosa. Demikian juga dengan kita adik-adik. Apabila kita percaya kepadanya, kita pun juga akan berkuasa mengalahkan dosa, sama seperti Yesus. Percayalah kepada Yesus Kristus yang dapat memberi kita kemenangan atas dosa. Ayat hafalan Markus 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10a. Adik-adik, mari kita nyanyi lagi dengan judul lagu Iblis Musuh Kita, Yesus Juru Selamat Kita. Kita. Ia cerdik seperti singa, ia lari sini sana, ia ganggu hidup kita. Iblis itu musuh kita. Yesus Juru Selamat kita. Dia hapus dosa kita, Dia tebus hidup kita. Yesus Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengenal Allah yang berkuasa atas iblis dan berkuasa untuk melawan dosa. Biarlah Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau, supaya di dalam kehidupan kami juga bisa lepas dari ikatan dosa. Kami juga menang atas kuasa dari iblis. Dan kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan, mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.